Kisah Miko, dari kucing jalanan hingga raja ikan bakar. Bab 1. Kehidupan yang pahit. Miko adalah seekor kucing oranye berbulu kusam yang tinggal di gang-gang sempit kota pelabuhan. Setiap hari, perutnya keroncongan, mencari sisa-sisa makanan di tong sampah. Kenapa semuanya kosong? Berbeda dengan kucing-kucing lain di lingkungan itu yang memiliki pemilik atau setidaknya tempat berteduh yang layak, Miko hanya punya kardus basah di pojok gang. Berhenti di situ. Lihat si Miko dekil datang lagi, ejek pangeran, kucing Persia putih gemuk yang tinggal di rumah mewah. Bau sampah lagi ya? Kucing-kucing lain tertawa. Ada Bella, si kucing kampung yang sombong karena pemiliknya punya warung makan, dan Bram, si kucing hitam yang selalu mengikuti kemana pangeran pergi. Bab 2. Anugerah yang tak terduga. Pagi itu, Miko terbangun karena cahaya aneh muncul di hadapannya. Sebuah layar transparan melayang di udara, hanya bisa dilihat olehnya. Sistem master memancing aktif. Selamat datang pengguna terpilih. Anda telah dipilih untuk menerima sistem ahli memancing level surgawi. Selesaikan misi untuk meningkatkan kemampuan Anda. Misi pemula. Tangkap 5 ekor ikan dalam 1 hari. Dengan sistem yang memandu, Miko pergi ke dermaga. Sistem memberikan dia pengetahuan dasar tentang memancing, cara membaca arus air, waktu terbaik, bahkan memberinya joran pancing virtual yang hanya ia bisa lihat dan gunakan. Cast, Miko melempar kailnya. Ikan kembung tertangkap, plus 10 poin pengalaman. Mata Miko membulat melihat ikan sungguhan muncul di ujung kailnya. Dalam beberapa jam, ia sudah menangkap 7 ekor ikan. Lebih dari cukup untuk misi pertamanya. Misi selesai. Skill bakar ikan level 1 diperolah. Pengetahuan bumbu dasar terintegrasi ke memori. Bab 3. Aroma kesuksesan. Malam itu Miko membakar ikan tangkapannya. Berkat skill dari sistem, ia tahu persis cara membumbui dan membakar ikan hingga sempurna. Aroma harum menyebar ke seluruh gang. Enak sekali, Miko. Seorang pengusaha baik hati terkesan dan membantu Miko mendirikan restoran 2 lantai dengan nama Miko's Grilled Fish Paradise. Restoran Miko selalu penuh. Rahasianya bukan hanya ikan segar hasil tangkapannya sendiri, tapi juga skill level tinggi dari sistem yang membuatnya bisa menciptakan rasa yang tidak tandingannya. Media sosial dipenuhi dengan video tentang kucing penjual ikan bakar ajaib. Bab 5. Karma berbalik. Suatu sore, 3 kucing familiar masuk ke restoran Miko, Pangeran, Bella, dan Bram. Dulu mereka sudah tidak seindah dulu. Ternyata pemilik mereka jatuh miskin dan tidak bisa lagi memberi mereka makan dengan baik. Mereka datang karena mendengar restoran ini kadang memberi makan kucing-kucing jalanan secara gratis. Miko, Pangeran nyaris tidak percaya ketika melihat kucing oranye berbulu mengkilap dengan kalung lonceng emas di lehernya itu. Miko menatap mereka dengan tenang. Semua kata-kata kasar, semua ejekan, semua hinaan masa lalu berputar di kepalanya. Ia bisa saja membalas, mengusir mereka, membuat mereka merasakan penghinaan yang sama. Tapi Miko mengingat bagaimana rasanya kelaparan dan sendirian. Duduklah, kata Miko. Kalian lapar kan? Makanlah, tidak ada kucing yang harus kelaparan di kotaku. Air mata menetes dari mata pangeran. Miko, kami dulu sangat jahat padamu. Kamu, kenapa masih baik kepada kami? Miko tersenyum. Karena aku tahu bagaimana rasanya berada di posisi kalian, dan aku memilih untuk menjadi berbeda dari yang kalian lakukan padaku dulu. Pangeran, Bella, dan Bram menjadi staf tetap di restoran pertama Miko. Mereka bekerja keras, membantu melayani pelanggan kucing, dan Miko membayar mereka dengan adil. Pencapaian terbuka, dari 0 hingga hero. Status, Master Memancing level 100, sempurna. Titel baru, Raja Ikan Bakar Benua. Suatu hari, anak kucing jalanan kecil datang ke restorannya, persis seperti dirinya dulu. Kusam, lapar, dan ketakutan.
Miko tersenyum hangat dan memberikan ikan bakar terbaiknya kepada anak kucing itu. Makanlah. Dan ingat, masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Dengan kerja keras dan kebaikan hati, kamu bisa menjadi siapa saja yang kamu inginkan. Anak kucing itu makan sambil menangis bahagia. Dan Miko tahu, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Bukan hanya tentang uang atau ketenangan, tapi tentang kemampuan untuk mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Kesuksesan sejati bukan terletak pada tahta yang kau duduki, melainkan pada tangan yang kau ulurkan saat kau berada di puncak.